Soalnya pelecehan seksual ini agak krusial gitu. Ini masalah serius gitu. Even waktu Cristiano Ronaldo sempat diisukan ada pelecehan seksual, gue sempat antipati dikit tuh. Tapi terbukti nggak bersalah kan. Kobe juga pernah. Kobe juga, tapi kan nggak bersalah bang. Akhirnya nggak bersalah gitu. Saiful Jamil nggak pernah. Tapi dia masuk Tapi kan penjara. dia bukan klub bola. Iya. Tapi kan dia bukan klub bola. Pernah. Asalnya karena lu sih bang. Tapi kan dia bukan klub bola. Karena bangku ada mulai Kobe Bryant sih. Jadi kan Saiful Jamil bisa masuk. Kobe Bryant. Kami dari Podcast Bola mengucapkan turut berbela-sungkawa kepada Liverpool dan fans Liverpool di seluruh dunia karena Diogo Jota ini meninggal di saat lagi prime-nya. Ya. Masih muda banget gitu ya. Umur berapa ya? 26? 29 ya? Kelahiran 96. Padahal Ya. sebelum take ngomongnya nggak kayak gini. Ngomongnya tuh iya Liverpool tuh klub jelek. Maaf. Lu memang Nggak ada. Dan Andre Jota ya. Adiknya Andre Jota berarti. Pemain bola juga dia. Pemain bola juga. Ya, Liga 2 ya. Iya. Oke, selamat datang untuk Niki dulu lah. Oh iya, Yes. pasti. Thank you. Gila. Niki ini adalah pundit Arsenal paling berbakat Dan klien kesukaan saya. Kalau si Niki cuma bilang saya adalah fans terakhir yang bekerja buat Arsenal. Bagus, nggak apa-apa. Iya, Berarti dia akan pindah ke Blackburn. Blackburn Rovers. Iya, gitu benar. loh. Iya kan. Ya, turut berduka cita untuk Iya, Diego Jota. Tapi gue ngelihat juga jadi gue dikasih tahu lah dikasih tahu sama satu fans Liverpool. Ya, Febri paling yang tua jelek. Enggak, Paulo Di Bola. Iya. Paulo Di Bola itu Kenapa itu? dia berkomentar kayak kata gini, nggak usah lah kalau emang lu tuh bikin konten tuh bukan emang mau berbela sungkawa, tapi ngambil cloudnya doang gitu. Engagement kan. Iya, bagus. karena ternyata ada satu akun di TikTok yang Iya. ngebandingin kayak what if kalau yang meninggal Cristiano Ronaldo ya gitu. Itu kurang aja. Maksud gue kayak kok nggak usah deh yang kayak gitu-gitu deh. Yang namanya anjing ada di mana aja. Itu dia kayak Enggak, anjir tapi sih. Ronaldo nggak mau datang ke pemakamannya Jota itu respect ya. Ya, itu ya. Iya, maksudnya dalam tanda kutip dia nggak mau semua kamera ini akhirnya tertuju ke dia, padahal ini momen berbela-sungkawa gitu. He doesn't want to stealing the show. Yes. Iya. Walaupun jadinya banyak sisi-sisi yang bisa digoreng juga sebenarnya ya. Kan manusia betul. tidak Iya. pernah puas. Gelas di air itu terisi setengah. Iya. Lu bisa lihat itu setengah penuh atau setengah kosong. Betul. Gitu loh. Jadi gimana pendapat Paniki? Paniki ngomong lah. Tamu. Ya, jadi Pasti mau- kalau gue ngeliat dari sisi PR ya, karena gue orang Iya. PR gitu Iya. kan. Iya. Dia pasti udah mengambil keputusan itu atas pertimbangan yang cukup dalam gitu. Betul. Ronaldo nih. Ronaldo. Karena dia datang ada pertimbangan PR-nya juga. Iya. Dia nggak datang pun dia udah tahu resikonya. Resikonya adalah dihujat. Betul. Betul. Tapi dia memilih untuk dihujat demi memberikan space untuk Iya, keluarga Betul. Jota. Dan maksudnya semua orang itu punya caranya sendiri-sendiri untuk berkabung sebenarnya. Oh, iya, jadi maksudnya gini, kalau emang lu sedekat apapun tapi lu memilih untuk tidak datang kan bisa jadi emang gua gak kuat sama sekali Oh gitu. iya, malah. banyak. Gitu kan ya maksudnya ya bisa kayak gitu. Gue setuju bahwa gue nggak sanggup menghadapi kesedihan. Iya, tersebut. betul. So gue memilih cara gue untuk misalnya menyendiri, Betul. gitu loh. Entah mabok-mabokan, Iya. kita nggak pernah tahu mal. Betul. Iya. Kenapa ada? Kenapa harus mabok? Sendiri, Kan kenapa ada harus yang mabok? mabok, gitu kan? Iya. Anjing, I losing my friend, gitu. Kan dia soda aja nggak minum cola. Iya. Ini bukan Ronaldo. Oh, bukan. Gue bilang kan macam-macam cara Iya, orang iya. menghadapi Heeh. kedukaan, Iya, iya. gitu loh. Iya, maksud iya, gua. iya. Tapi kalau dari umur kan mungkin cuma Bang Fudong yang agak jauh dari gue ya gitu ya. Iya dong, bener dong. Iya, tapi benar. Iya bener dong, kita kan Masalah beda bener. belasan gitu maksudnya. Tapi maksudnya gini, kayaknya gue sih belum pernah kehilangan pemain yang lagi di masa prime-nya dan meninggal gitu di zaman gue nonton bola gitu kan. Kayak Reyes kan Reyes, ya udah udah. pensiun gitu maksudnya kan. Belum. Oh, Sevilla. Jose Antonio Masih ya, belum, masih ya. belum, Tapi iya. udah Sevilla. 38 lah ya, udah 30 udah something gitu. Prime-nya dia kan di Arsenal. Iya. ya, Nah, kalau Sevilla, kalau Bang Fu pernah nggak di zaman maksudnya lu waktu nonton bola awal-awal tuh ada yang meninggal di usia lagi prime gitu. Nggak ada bang ya. Dia nanya gua tunggu. Iya, maaf bang. Gitu. Gua bantu Apa karena siapa, kita Bang? deket banget bang. Iya, kita kan emang cewek. Oh iya bener Bang. Iya. Ada nggak? Ada bang? Ada. Enggak ada ya. Jarang banget. 94 yang ditembak siapa namanya? Escobar. Escobar. Gua enggak dekat sama dia. Bukan. Oh iya sih. Maksud gua, Dia ya, kan main di Escobar. Kolombia ya maksudnya ya, nggak di Terus Eropa ya. siapa lagi ya?
Nggak ada bener ya? Nggak ada bener. Even Indonesia juga nggak ada sih. Jadi maksudnya Eri Irianto almarhum. Oh iya benar. Oh, gue nggak tahu tuh siapa tuh. Eri. Wih, lo nggak tahu Eri Irianto? Nggak tahu. Salah satu gelandang terbaik yang Indonesia punya. Sebelum Bima Sakti adalah almarhum Eri. Oh, Khairul Huda, gue jadi kebaik. Kiper. Dan itu setelah itu Khairul Huda yang segitu iya. dipujinya sama Sleman ya, kalau nggak salah ya. Oh enggak, bukan Lamongan. Lamongan, Persela, maaf. Khairul Huda Persela Lamongan. Tapi Eri Irianto meninggal di usia prime-nya dia. Gitu loh, di usia prime-nya dia meninggal, dan sebelum ada Bima Sakti, pemain yang punya tendangan geledek saat itu adalah dia. Yang membawa Petrokimia sampai ke final Liga Indonesia, masuk timnas segala macam. Itu quite shocking. Meninggal di lapangan apa sakit? Gue lupa deh. Itu gue lupa jujur. Cuma seingat gue. Berarti maksudnya ternyata kita pernah sih ada Huda. Ada satu lagi. Siapa? Emiliano Sala. Oh iya, oh iya itu betul. ya, betul. Walaupun kita nggak ngikutin dia karena dia main di Prancis kan. Kita nggak tahu. Iya betul. Ya tapi kan Jota yang paling dekat karena Premier League ya. Iya gitu. karena Premier League dan 26 Liverpool. tahun umurnya pada saat meninggal. Wah gila. Eri Irianto ya. Iya jadi masa prime-nya tuh Bang ya. Iya betul. Wah, iya. Tapi kalau Jota ya maksudnya impact-nya tuh sampai ke kita dalam tanda kutip karena ini deket banget sama dan ini Liverpool gitu. Iya. Impact-nya tuh sampai yang kayak gua rela lo maksudnya sampai mau beli jersey Liverpool yang Jota gitu. Iya, betul. Sampai segitunya, sampai impact-nya tuh kayak misalkan nanti ada dalam tanda kutip ada kayak seremonial apa ketika Liverpool pertandingan pertama mereka apa. Gue mau yang kayak ikut berdoanya dan tanda kutip karena emang segitunya gitu. Betul. Diego Jota itu, dan itu posisinya tuh lagi prime-nya ini lagi buset, dia di Portugal bagus, dia di Liverpool lagi gacor. Nah, itu yang ironis. Dan gak banyak nikah. Iya. Maksud gue berapa kali bench juga kan dia. Benar. Iya, kenapa? Ya ironisnya dia baru juara sama Liverpool. Iya, itu. Juara Portugal, baru menikah. Iya, itu yang jadi bikin makin ini, makanya pas bendera dinaikin itu setengah tiang sedih bener. Sedih banget pas sama dia ternyata gol terakhirnya itu derby lawan Everton. Wah gila tuh ninggalin kesannya. Gila. Respect gitu. Legasinya luar biasa. Dia di Wolves kan dulu ya. Iya, di Wolves ya. Bagus, terus dia di Liverpool punya kecepatan segala macam, menurut gua pemain bagus lah memang. Betul. Tapi ya jempol Walker men. Betul. Dan kayak ini kan untuk fans Arsenal dia cukup traumatik kan. Selalu kontribusi. Golnya banyak banget sebenarnya untuk golin sama asis. Ketika lawan Arsenal ya. Ada tweet yang bagus dari fans Arsenal. Ya, kalau di Indonesia ini dia bilang dia selalu jadi nightmare buat lawan Arsenal gitu kan. Pas dia masih ada, gue nggak mau dia main gitu kan. Tapi dengan keadaan sekarang gue rela dia golin banyak. Memang gitu, maksudnya kan don't know what you've got till it's gone. Ya kan, lu akan kehilangan seorang pemain yang memberikan hiburan kepada kita. Betul. Terlepas dia lawan gitu. Dan itu yang kita bahas minggu dulu bahwa gue senang pemain-pemain kayak Dembele akhirnya bisa muncul lagi, maksudnya bisa bounce back lah ya dari cedera segala macam, karena sebagai penonton bola gue menikmati pemain-pemain itu ada memberikan kita hiburan, karena itulah sejatinya sepak bola. Betul, itu dia gitu. Makanya kebencian nggak penting itu ya, sebenarnya. kita benci pemerintah itu, kita harus satu fokus langsung jadi politik. Kenapa politik gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin soal bela sungkawa, kita juga berbela sungkawa sama satu pemain lagi ya yang di World Cup Club juga itu bukan patah kaki ya jatuhnya. Slow ankle aja. Enggak patah. Beneran patah berarti ya. Patah dan multiple injury. Multiple fracture apa gitu. Iya, Musiala juga posisinya lagi prime juga seperti Diego Jota, di mana sebentar lagi Jerman mau main tuh. Betul. Maksudnya ya. Kalau nggak salah beberapa episode sebelumnya tuh gue bilang nggak ada pemain yang se-magical Musiala di sepak bola sekarang. Iya, maksudnya kalau di Munchen siapa? Musiala. Alfonso Davies betul. Gitu. Nah tapi gue gak ngerti Alfonso Davies tuh lagi cedera apa gimana sih, karena dia kok lagi live streaming. Iya lagi react nonton Bayern Munchen. Gue gak ngerti, iya bener. Collab sama Showspeed. Tapi tadi yang sebelum kelewatan juga kenapa respect sama Liverpool, gajinya Jota 2 tahun dibayar full. Oh ya buat keluarganya. Betul. 21,3 juta euro buat keluarganya ya. Dibayar full. Pokoknya seminggu 3 miliaran lah itu kan. Iya 3 miliaran. Gila. Respect banget Liverpool. Itulah beneran you will never walk alone tuh dilakukan sama Liverpool tuh. Betul. 2 minggu gaji Jota itu semusim gaji salah satu main timnas yang cukup bagus. Separohnya Etensnya Kemal ya. Wah, jauh. Main timnas tuh semusim sebesar gajinya Rafael Strike di Dewa. Enggak sampai. Oh enggak sampai ya. Rafael Strike di Dewa. Strike tuh enggak sampai 3 M ya? Apa semusim apa? Semusim. Oh, itu gua enggak tahu kan. Gua bilang tadi yang gua tahu tuh 2 minggu gajinya Jota.
gaji semusim salah satu pemain timnas yang cukup Iya. top tier. Lu nyebut nama. Iya kan Rafael Strijk baru pindah. Makanya pasti gajinya juga fantastis Bukan juga. ke Persija ya? Enggak, itu si Jordi Amat. Nah, Berarti 4 Jordi minggu Amat. gajinya almarhum Jota sama dengan juara Piala Presiden 11 miliar. Iya. Tidak pakai BUMN. Iya. Enggak ya? Respect Dan Bapak. dan nggak Respect. pakai Indonesia Raya salah. Iya. Ya, itu juga merdeka lagi. Iya. Berarti Rafael Strijk nanti Maret lapor pajak tuh. Iya, lapor pajak harus. Bingung tuh dia tuh. Iya. Gak pernah kan sebelumnya. Ini isinya apa ini? Iya. Harus nihil. Dari bola. Iya. tiba-tiba Berarti ke NPWP udah ada politik. dia tuh ya? Iya, harusnya ada. Terus habis itu dipakai beli Rubicon lagi. Kayak makin Rafael Strijk udah gua bayar pajak. Di Australia gak gini-gini amat. Beli Rubicon apa beli Ferrari kan ada dulu yang Oh iya, iya. Ada. Yang viral kan Rubicon. Ya, Rubicon. Iya, balik lagi ke Sepak bola. Musiala. Nah, tapi Jota juga terakhir yang Oh, gua Jota. lupa nomor 26 diabadikan. 20. 20 ke 26. Pas Nomor banget lagi 20 juara di 20. Gelar 20. Iya. Ya diabadikan nggak akan dipakai lagi untuk siapapun. Iya. Oh, respect itu. Sama menit 20 mau minute of silence. Iya, betul. Iya, Gue iya. sendiri sebagai fans MU, gue berharap karena 3 tahun lalu pada saat Ronaldo main buat United dan kemudian anaknya meninggal, Iya. itu di menit ke-7 kalau nggak salah fans Liverpool tuh bikin Iya. Tepuk tangan ya tepuk kalau nggak tangan, salah. gitu ya. Gue juga berharap United melakukan hal yang sama terhadap Jota. Mungkin di menit 20 nanti pada saat derby MU lawan Liverpool Iya. di Liga 2025-2026, gue berharap United melakukan hal yang sama gitu karena Iya. fans Liverpool pernah melakukan hal tersebut ke Cristiano Ronaldo. ke MU saat itu. Iya, dan kayaknya di sosial media nggak ada isu yang kayak rasain mati aja nggak ada ya. Nggak ada. Bagus ya ini. Tapi gue nemunya yang ya emang orang beda-beda lah ya. Ada yang gak berempati malah ngatain pemain lain. Ya, Oh, harusnya lu kayak aja gitu. yang Iya. itu. Itu sih goblok sih. Itu bego banget itu. Karena emang pada saat pembagian nota nggak semua dapat. Iya. Nggak, tapi biasanya centang biru tuh biar dapat ini kali. Iya benar engagement. Sama paling nanti kalau MU kan tadi Bang Fu bilang kalau MU kalau bisa pas nanti Jota di menit 20 tepuk tangan atau enggak Atau apalah respect gitu, lah, kasih standing lah. ovation Iya, atau iya, apapun itu. Sama di menit 17 Bang pas Garnacho harus tepuk tangan Bang karena udah enggak ada Garnacho. Maksudnya udah enggak ada dari klub MU. Belum, masih ada. Masih ada. malah nggak Masih ada bisa. beban deh, Oh, jadi beban nggak bisa gaji ya, masih nggak ada. bisa. Kalau di pembukuan 17, ini ya. masuk di liabilities nih masih. Ya, 5 orang ini masih liabilities Masih, iya. nih, belum bisa dikreditkan gitu. Dan loh. asetnya Iya, nggak iya. nggak aset cair lagi nih. Iya, Susah nih. tidak yang liquid nih, susah. Lu mau kasih Iya. nilai likuidasi juga turun banget, terbentur sama maintenance nih Iya, 5 orang iya. ini. Beneran Jadi pas- aset tidak bergerak ya. Males jalan nih. Males jalan. Di menit 17 standing ovation ada apa nih? Oh Garnacho harus cabut. Sama dia- menit 20 juga dia Bang buat Diego Dalot Bang. Ya kalau kayak gitu banyak dong. Iya. Menit 10 Rashford. Susah kalau Menit gitu. 25 Sancho. Iya, Anthony Banyak kayu matinya anjir. Iya. Iya soalnya itu berbela sungkawa semua sih sama pemain-pemain ini dia. Ini sungai apa klub kok banyak banget nih tayanyot. Bang Fu seneng banget begitu. Ini akhirnya mau dirilis di Twitter kayak takbir. Allahu Akbar, takbir. Jadi musim lalu pada saat Sancho confirm Iya. dipinjaman ke Chelsea, gue tumpengan di Twin House pada saat nobar. Sancho. Gua kan pakai tumpeng ya, gue pesen tumpengan nih kita yang nobar. Ada Yusril, Iya. terus gue tumpengan. Tapi nggak laku semuanya tuh. Iya, nah itu tadi sih gue udah bahas buat jalan ya, karena itu biar MU aja. Ini kan kita Iya. ini ya. Jadi Gak apa-apa, MU omongin aja Nggak Bang apa-apa, emang tumpengnya kurang kenapa? tinggi. Iya, kali. Harus 7 lapis. Kenapa beban? Karena satu gaji terlalu tinggi ini beban Ya betul. dari manajemen musim sebelum-sebelumnya yang gila-gilaan. Dan gua kalau misalnya ini masih ada Ed Woodward ataupun Murtoh apa segala macam, gua rasa ini kan kasus Mbeumo ya, cuma selisih 3 sampai 5 juta dibayar tuh sama mereka. Dengan gaji oke nih gua tambahin gitu. Nah, Ya. ini akhirnya kan Sancho kenapa Chelsea balikin? Karena nggak mau bayarin gaji dia yang segitu gedenya. Ya. Pun Anthony nggak berani bayarin gitu. Iya. Tapi atau ada klausul aneh dari tawaran sama Betis ke MU? Nggak ada. Yang dia minta gue beli kepemilikan 50%, 12,5 setelah itu 12,5 lagi itu aneh nah, sih. itu nggak ada kan. Nggak- Maksudnya era nggak dia diambil ya? mau gitu. Iya. Jadi maksud gua kenapa yang 5 ini susah dibersihkan karena beban dari salah ngurus Iya. sebelum-sebelumnya gitu loh. Sekarang ya kayak Sancho dan ini pemain kan dari awal mau dibeli kan gua nggak seret jujur aja ya. Karena gua ngerasa ini overhype lah ini pemain gitu kan. Oke. Kayak misalnya mereka nih musim depan nih habis kontrak nih semua. Oh, oke. Rata-rata. Semuanya ya? Iya. Kalau Bisa free mereka ya? udah, gue diem aja di sini, gue dapat gaji buta, let's say 300.000 pound per Pound, pekan, iya. 250.000 Iya. pound per pekan gitu. Gila. Maksud gue, Itu gede banget loh. ya udah gitu. Dan itu kan jadi beban di pembukuan lu gitu. Iya. United, Iya, iya. gue rasa sekarang tidak berani, let's say nambahin duit untuk beli Mbeumo Iya. karena gini. Yang gue baca tadi, mereka punya
reserve fund itu cuma 73 juta. Oke. Oke. Di luar itu untuk kuartal 3. Ya. Di luar sisa 90 juta dari total 300 juta yang sudah habis dibelanjakan. Yes. Dan Sir Jim Ratcliffe sendiri pernah mengatakan bahwa at December United tuh nggak punya duit. So macam lu punya CC aja. Iya. Limit lu cuma sisa limit lu cuma tinggal 2 juta. Iya. Ada barang seharga 1,8. Ya. Kalau lu beli, limit lu tinggal 200.000. 200.000. Sementara ini masih panjang perjalanan lu. Orang kalau gua sih pakai CC itu buat quote dana darurat kalau emang benar-benar gue lagi nggak punya cash apa segala macam, dan ya udah ini gua hantam deh gitu ya. Kalau itu kejadian nanti nggak bisa bayar kan? Gitu. Atau limit lu 200, harganya 220. Bisa. CC itu selalu ngasih ruang untuk lu over limit kan sebenarnya. Iya, sebenarnya bisa. Gitu loh. Tapi kan denda segala macam gitu loh. Itu kan kejadiannya. Itu makanya menurut gua Mbeumo belum juga jadi walaupun udah sebulan lebih gitu ya. Karena United sadar keuangannya dia dan ini udah lebih sehat. Dan dengan Amorim bilang, udah lu gak usah, kan hari ini mereka mulai latihan. Lu gak usah latihan dulu hari ini gak apa-apa, sehingga lu bisa bernegosiasi dengan klub lain gimana. Once dapat duit dari sini, lu otomatis kan akan ada tambahan duit yang membuat ruang lu lebih besar untuk lu belanjakan gitu loh. Iya, masa pembelanjaan MU kalah sama Arsenal. Makanya. Arsenal gila. Walaupun Arsenal, tapi Gyökeres sudah fix. Sampai saat ini dengan Gyökeresnya udah deal. Udah deal, tapi tinggal di klub. Sama klub tinggal selisih katanya 4 juta 5 juta. Iya, soalnya Gyökeres mau bayar selisih 2 juta gajinya. Iya, dan dia mau turunin gaji dan dia udah nggak mau pulang. Dia udah nggak mau ke Sporting. Iya, karena pacarnya diputusin ya. Oh iya, yang di Anjir, ekstrim banget. Anjir, kenapa begitu? Katanya pacarnya diminta klubnya buat ngebujuk. Oh, makanya jadinya keren banget. Iya, Padahal Gyökeres ya kalau gue nonton highlightnya ya banyak so-so nggak masuk aja sih. Iya, maksud gua. Nggak, walaupun Arsenal selalu gitu ya, ceng-cengannya di sosmed itu. Arsenal ini kan kebanyakan beli pemain tengah terus kan. Gua nggak ngerti kenapa beli CDM lagi. Iya, back lagi gitu. Akhirnya dia kan butuhnya striker. Tapi begitu ada Gyökeres, ya 1 poin dia dapat striker, oke, tapi di satu sisi gue curiga dia jadi the next Højlund aja sih kayak. Tapi siapapun striker yang masuk menurut gue udah di tahap desperate banget karena ya lu Havertz sama Merino di depan ditaruh gitu kan. Iya. Nggak ada naluri. Berapa kali peluang lawan PSG itu? Iya, tapi kalau menurut gue striker itu memang tugasnya untuk buang-buang peluang. Betul. Jadi dari 10 peluang dia golin 1, golin 2, iya dia tetap striker gitu, cukup kalau menurut gue. Dan gila, Gyökeres tuh golnya tuh 50 sama 40 kalau nggak salah 2 musim terakhir kalau nggak salah kan. Iya. 56 dari 60 berapa? Iya, jadi almost 100 dari cuma 2 musim di Sporting, walaupun ya Sporting itu kan koefisiennya di peringkat berapa? 647 gitu kan. Cuma 1,5 kali ya. Tapi dia tetap gila itu. Itu jumlah golnya Messi, Ronaldo di zaman mereka prime di Eropa, walaupun pasti nggak mungkin lah mereka bakalan si Gyökeres bakalan sejago itu. Tapi 20 gol contribution bisa. Iya, tapi apa? Yakin lu? Yakin gue. Kenapa nih? Yakin? Gyökeres akan bisa bersinar di Arsenal. Ini semua kuncinya bakal di taktiknya Arteta ya. Karena kalau lihat gol-golnya Gyökeres itu dari transisi. Space-nya luas banget. Space luas. Di mana zaman Arsenal punya space kayak gitu? Kalau nggak bisa bongkar pertahanan. Arsenal positioning kan, main bola dari bawah segala macam, bla 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 gitu. Berarti nggak works tuh ya, bisa nggak works tuh ya? Belum tentu. Kalau menurut gue, ini Arsenal ini punya sayap-sayap yang bisa ngumpan sebenarnya. Kenapa mereka nggak crossing? Karena strikernya ada alias nggak ada. Si ada. Jadi kayaknya nih Saka tuh bisa jadi top assist lah di musim depan. Ngoper-ngoper aja Gyökeres dan bisa jadi karena ya semua gelandangnya Arsenal ini mesin pasar itu mesin passing semua tuh. Iya. Gua udah nonton Zubimendi dari berapa mungkin 3-4 musim lalu kali di ya. Di Sociedad. Gua ngikutin banget, dia sempet juga ditawarin sama Barcelona sebenarnya waktu awal-awal dia masih muda lah. Terus Odegaard dia bisa nyiptain peluang dari 0 lah kasarannya gitu ya. Kalau dia mau, cuma musim kemarin kan mau katro tuh gitu kan. Iya. Jadi kayaknya kalau menurut gua kalau dia dikasih ya mungkin 20 peluang 4-5 gol, gua rasa sih Arsenal mau pakai cara itu sih. Ya kenapa nih? Cuman fans Arsenal terbelah nih. Oke. Pengen Benjamin Sesko sama Gyökeres. Oh iya. Gue mending Gyökeres sih kalau daripada Sesko golnya nggak sampai 10 cuy. Iya, terus. Tapi masalahnya ternyata Gyökeres ini salah satu weakness dia adalah heading malah. Iya betul. Itu aneh, tingginya 64 sebenarnya. Gitu ya. Sementara kebalikannya Sesko. Iya, betul. Tapi ya
kita percayain aja lah sama tim. Tapi sebenarnya Vlahovic tuh mau diputus kontrak katanya ya sama Juventus ya. Iya sih. Harusnya itu aja tapi kalau gratis. balik lagi ke sakit hati Arteta enggak mau. Bener-bener. Arteta baperan. Kalau Iya. si siapa Sesko, gue lihat highlightnya si Sesko itu golnya emang unik-unik sih Iya, betul, di betul. Bundesliga kan. Betul, iya. Itu emang golnya gue lihat unik-unik dan Bundesliga tuh captionnya selalu lu tidak akan menemukan striker seperti Sesko lagi di Betul, beberapa betul, tahun terakhir betul. ini, cuma Sesko one of a kind. Tapi golnya nggak sampai 10. Itu dia. Iya. Itu dia. Kalau Itu gue sih dia. mendingan Gyökeres pada Sesko. Iya, Iya, betul, betul, Gyökeres. Gua setuju sih. Walaupun tadi bener kata Niki dan Bang Fudan lu juga Ran. Kalau di PSG dia cocok. Betul. Karena create space-nya lu lihat aja waktu di FIFA World Cup gimana bagusnya Hakimi lagi kan. Kita lihat ke Farah sama Due. Tapi kalau di Arsenal kan sulit dia Tapi dapat ada, space gue nonton ada yang ngebandingin dia sama Matetanya Crystal Palace. Crystal Palace, iya. Tinggi kan sama tuh 64 kan, 193 berarti kalau nggak salah ya. Balki Gyökeres. Dan Dia lebih ke- tapi kan ada yang bilang oh nih lihat aja Mateta aja bisa golin di Premier League gitu. Tapi ada yang Iya. bilang gini. Tapi kan Palace mainnya Nah itu dia ada yang bilang kayak ya elah lu kalau lawan Palace juga defense lu pasti maju ke depan. Kalau lawan Arsenal pasti lu defense sampai Belakang. mepet Low kiper, block, low block gitu loh, gitu iya. kan. dan gue nggak ngerasa agak aneh ya. Soalnya kalau dibilang apakah Arsenal akan main transisi lebih kayak gitu lebih banyak bertahan dan lain-lain, nggak juga. Baru ambil Zubimendi buat kontrol. Betul. Iya. Dictate game kan. Iya, Tapi iya. Arsenal nggak bola. Iya, Iya. Arsenal tuh udah nggak punya opsi striker lagi kalau menurut gue. Jadi Gyökeres yang terbaik kalau yang gue lihat ya. Iya, tapi dan untungnya dia dapat Gyökeres gitu. Gue yakin Gyökeres ini mau diambil banyak tim juga sebenarnya. Betul. Maksudnya dia beruntung mau masuk ke Arsenal. Itu alasannya apa nih? Maksudnya dia memilih Arsenal ini emang Kan dia kemarin menang tuh sama Lisbon kan. Kayak bosan menang pengen juara 2 nih. Arsenal udah mau 4 kali. Ini fans Arsenal ya ngomong. Ini fans Arsenal loh. yang ngomong. Saya menunggu jawaban itu. Iya, Kan saya tugasnya host mancing aja. fansnya yang kayak gini ya. Iya, Tidak- maksudnya Iya. realistis, Maksudnya gini, realistis. maksudnya gini. Gitu loh. Fans Arsenal jangan muluk-muluk lah. Dulu Iya. bisa peringkat 4 aja udah bangga kan. Betul itu. Prestasi. Iya, Itu iya. dia. Dulu iya. Dan lu lihat Liverpool beli siapa itu udah serem-serem semua Tapi itu. Iya, gila. Tapi gue gak ngerasa Liverpool bisa balik ke Liverpool dulu dikit ya. Dapat duit dari Danantara ya mereka ya. Iya kok bisa jor-joran banget. Wah, emang dan tentara ada duitnya Bang Lain nih. Coba. ada. Oh, iya, iya, Aduh. ada. Iya, iya, iya. Tapi gimana nih? Iya. Tapi BUMN bener mau dikurangin. Kan gue udah sampai situ aja. Stop aja gitu. Tapi katanya bener Pak Ete udah gak diajak ngobrol lagi. Iya, maksudnya kan udah stop di situ aja tadi kan Kenapa saya sih sekarang jadi Iya. takut sejak ketemu ada nggak ada. Ferry di sini. nggak ada Beda deh. takut, nggak ada takut-takutnya Bang. Maksudnya kan tugasnya host nyapu Iya. aja dikit, Soalnya kan pancing doang. Soalnya kan lagi makan masa Pak Ete lagi makan diajak Iya, ngobrol nggak ngobrol, ngobrol. iya lah, Iya, nggak boleh Bisa lah. gitu mah. Iya, jadi bagaimana Bapak Enggak, maksudnya gitu ya? mungkin Liverpool juga di tahap kayaknya harus solid, timnya harus solid dulu karena Iya. itu pasti trauma yang lumayan besar buat para pemain juga ya. Iya, iya, iya. Jadi menurut gua juga ya kayaknya nggak ada. Tapi sebenarnya Liverpool Keluar juara pemain. tahun lalu juga agak anomali sebenarnya juga ya. Karena dia nggak spesial banget lah sebenarnya. Bang, lihat Randy Bang. Dia nggak tahu episode kita berdua ngomongin Liverpool anomali gimana Enggak diserang. apa-apa biarin aja. Tunggu sahur. tapi Iya, iya, tapi iya. Febri tuh sebagai fans Liverpool yang buat gua cukup bisa dipegang omongannya. Dia juga setuju. Sorry, gimana bisa fans bola nggak tahu? Nggak ngerti XG apa? GFGA. Sorry, nggak valid. Nggak valid. Nggak valid ya. Tapi gua rasa sih maksudnya ya si Liverpool musim ini berbenah segila itu karena mereka tahu mereka tuh ada kurangnya musim lalu. Iya. Depth ya, squad depth. Iya ya. squad depth sebenarnya. Sama Arsenal juga. Iya. Wah, Ya, Arsenal mah jauh banget. Depth banget Arsenal. Itu kasarannya Depth banget. mau bikin kolam renang baru gali sekali. Iya. Dah, udah gitu. Iya. Satu cedera bubar timnya. Iya Niki tiba-tiba apalagi Arsenal nggak masuk radar dulu lah itu. Arsenal sampai ngeluarin si Skelly itu aja itu kagak depth sama sekali bukan dia nongol. Dia lagi enggak, tapi lu dengan musim depan ada pemain-pemain baru Zubimendi, ada Gyökeres. Sepede apa lu as a fans Arsenal? Kayaknya fans Arsenal setiap tahun kan pede. Betul. Dia lebih pede gimana nih? Kita punya anugerah itu dari Tuhan ya. Iya. Jadi Allah memberikan fans Arsenal tuh kepedean yang lebih tinggi ya. Pede aja dulu selalu gitu. Jadi walaupun kemarin juga musim udah ketinggalan berapa poin kayak pede ntar juga kesandung Liverpool gitu kan. Walaupun kita sendiri yang Kesandung bener. Itu makanya nggak boleh doa jelek ke orang. nih. Betul bang. Oh jadi Nah, pede, oke terus. Kalau pede sih pede terus. Cuman tetap harus lihat lagi dari preseason sebenarnya. Oke. Karena nih semua pemain baru belum tentu bisa padu dan lagi pula ya itu yang tadi gue bilang ini pertama kalinya setelah berapa musim main pakai striker beneran nih. Tadi kan Jesus di depan. Iya. Nketiah juga kan Kai Havertz. striker KW2 tuh. Iya. Udah Nah, ini dijual.
Udah dijual. Udah dijual. Nah, jadi ini baru musim nggak kepake lagi di Palace. Iya juga. bener. Aneh banget. Dan ini baru musim pertama beneran setelah sekian tahun punya striker beneran. Proper lah ya, proper number 9. Dan yang setelah butuh Giroud space. dong. Setelah Giroud bener. Iya sih, dong. betul. Terakhir Giroud sih menurut gua. Giroud double digit mulu gitu-gitu loh ya. Giroud balik ke Eropa ya. Eropa bener ke apa namanya ke gue lupa lagi nama timnya. Lille. Lille. Iya. Betul. Terus nih Ya jadi kita lihat dulu di pramusim dia akan main ke Singapura ya kalau nggak salah. Iya, Singapura. Dua minggu lagi ya, Pak. Kalau nggak salah Iya. pokoknya Iya, dekat sama jadwal inilah. Jadi ini kayaknya dikebut supaya bisa pre-season bareng semua Nah, gitu. seoptimis apa lu lihat Arsenal musim depan? Dua besar sih yakin. runner up lagi. Tanya dong kan kalau di main FM lu bisa title challenger. Iya, kan? betul. Bukan winner kan. Betul. Nah, ini title challenger. Terus apakah lu puas dengan pembelian yang dilakukan oleh klub lu saat ini? Puas sih cukup puas ya. Tapi yang cukup menarik nih Noni Madueke. Iya. Lagi-lagi. Udah confirm. Udah deal sama pemain. Iya, verbal agreement Iya, itu udah. sama kayak Gyökeres kasusnya Iya. berarti kan. Nah, posisi dia kan penyerang juga ya. Sayap. Iya sayap. Sementara di sayap lu udah punya Saka, lu punya Martinelli. Mau nawar Eze. Kalau Eze sih- gua harus pilih. Tapi nah, Iya. makanya maksud gua sepuas apa sih lu ngelihat pergerakan Arsenal di bursa transfer? Siapa aja nih yang udah masuk berarti ya? Subimendi. Zubimendi doang baru. Ada Kepa. sih itu Kepa Oh, ya, Kepa. sama Norgard. satu lagi Norgard. Nah, Kepa sih agak aneh menurut gua ya. Maksud Iya. gua lu harusnya kan cukup puas dengan Raya musim lalu menurut Iya. gua ya. Iya. Nggak jelek sih Raya walaupun ada beberapa blundernya. Sementara Kepa sendiri terakhir dia main di mana? Bournemouth. Bournemouth itu memang gak jelek. Tapi kan dia ada isu yang ribut sama pelatih. Gue sih ngeri sama pemain-pemain model kayak gitu. Nah, Sama Sari ya? iya Mas Ari kan yang disuruh ganti Yang dia di nggak mau. Chelsea. Iya, Ya. Chelsea. Sekarang lu ngelihat Kepa dan Raya nih sebagai shotstopper lu. Lu prefer siapa? Iya. Plus minusnya apa? Ya pembelian sih pasti awalnya memang Kepa diuntukkan buat Backup. backup. Oke. Walaupun modelnya Kepa lo ini. betul, modelnya Arteta itu dia nggak mau satu pemain terlalu nyaman di posisinya. Kayak kemarin Ramsdale, Leno Iya, dulu, iya. terus kemudian sama Raya gitu kan. Jadi mungkin akan di-challenge juga buat Raya. Iya. Walaupun karakternya beda. Iya. Yang satu shot stopper, yang satu ball distributor. Iya, nih. ball distributor Raya kan ball distributor Betul. tuh. Jadi mungkin fungsinya juga akan berbeda. Gue nggak tahu ya apakah taktiknya setiap lawan-lawan tertentu yang dimainin entah siapa. Yang buat ngebuka low block mungkin baru akan mainin Raya. Gue nggak tahu juga. Nah, masalahnya kita bicara tentang seorang kiper di mana tidak seperti pemain di posisi lain yang benar-benar butuh continuity. Ya. Iya. Iya kan? Kalau misalnya 3 match lawan siapa terus tiba-tiba match keempat dia ketemu lawan yang gue nggak perlu ball playing nih gini-gini. Ya. Bukannya performanya akan lebih turun? Iya. Karena seingat gue nih ya, even zaman dulu nih hampir jarang sebuah tim memiliki 2 kiper yang bisa dibilang benar-benar kelas 1. Setara. Ya. Jarang ya. Karena lu bisa dibilang nanti mematikan karir. Madrid tuh Madrid tuh waktu Diogo Lopez Sama itu. Casillas berantem kan. Iya kan, Iya, berikut juga kan berantem, jadinya gitu. Barca nggak pernah loh. Seingat gua. Pernah sama-sama jelek. Oh iya pernah sama-sama jelek gitu ya. Valdes sama itu sama Ya. si siapa gue lupa lagi. Ya akhirnya Valdes kan dibuang ke MU. Iya. Dan di MU Dulu sempat Barcelona punya 2 jago, Bravo sama Ter Stegen, tapi Bravo Ya. main di Liga, Ter betul. Stegen main di Itu jelas Champions League. pembagiannya kan. Dan treble. Maksud gua itu yang jadi pertanyaan gak sih kalau misalnya ini correct me if I'm wrong ya. Gua sih udah hampir lupa lah. Kalau dulu sempat dibilang United punya De Gea sama Romero, tapi menurut gua kelasnya Romero Jauh, jadi bawah De iya, Gea. iya, Betul. jauh, betul. Romero kiper bagus. Iya, jelas. Dan dikasih role yang saat itu dia main di Eropa, Iya. kan gitu. Pada saat zaman Sir Alex hampir nggak pernah. Nggak pernah. Schmeichel deputinya selalu yang bisa dibilang culun, men. Ya, betul. Gitu loh. Van der Sar deputinya selalu bisa dibilang yang culun gitu loh. Nah, Arsenal sekarang dengan yang sedikit mengherankan gua adalah Ngambil Kepa ya. lu ngambil Kepa Betul. gitu loh. Nah, dari lu sendiri gimana nih? Nah, kalau gue ngelihat sebenarnya yang diincar Arteta itu Johan Garcia Ya, tapi dia ambil Barcelona. dan itu mungkin akan difungsikan Iya. Kalau diincar tuh lu tiba-tiba mau ngecar handphone kaget kan lagi. dan ya mungkin Iya. Garcia ini mau difungsikan akan jadi kiper utama karena dia Iya. paket yang lebih lengkap dari Raya. Betul. Lebih tinggi, shot stopping lebih Iya. bagus, bola distribusi juga bagus. Hmm. Cuman karena banyaknya posisi yang dibutuhkan Arsenal untuk pembelian pemain Iya. dan melihat Kepa ternyata bisa dibeli dengan harga yang cukup murah. Iya. Murah 5 juta. Jadi ya dan sekarang udah ada Murah Andrea banget. murah banget. Dia dibeli Chelsea rekor loh 70 Iya, juta. rekornya 70 Iya, juta. 70 juta. Dan dengan sporting director yang baru, Iya. director of football ya, si Iya. Andrea Berta, dia melihat ini sebagai opportunity buat nambel tim, sementara
uangnya bisa dialokasikan buat yang lain, betul. dan dapat kiper berkualitas dengan harga murah. Jadi kayaknya ya udah biar Arteta yang mikir diadu nanti gimana caranya. Tadi Arteta lu bilang apa tadi nih? Masa Arteta tuh nggak suka dia nyaman di satu posisi doang. Ya. Itu fansnya juga ngomong dia nggak suka Arteta nyaman di posisi coach doang. Bener juga sih. Jadi harus Arteta ada. nggak ada, staffnya nggak ada Arteta. 5 tahun loh dia akibat nggak juara. Ini pas yang ngobrol Coach Justin kan waktu sama dia kan. Bukan, Bang. Gua udah tahu. Bukan. Bang, Arahnya. Arteta itu Bang, banyak fans Arsenal juga udah mulai gedek sama Arteta ini. Bos, lawyer Arteta dari 4 musim lalu, Bos. Kita kan waktu Liga Champions gua sama Randy kita ngomong Ran ya. Kan ini ada 4 pelatih hebat nih ketika di semifinal Liga Champions. Yaitu ada Luis Enrique, terus habis itu ada Simone Inzaghi, terus habis itu ada Hansi Flick, bukan Hansi Flick. Hansi Flick dong ke semifinal. Semifinal tadi semifinal siapa aja kita ya? Inter kan Simone Inzaghi, terus Barcelona. Luis Enrique. Oh iya Pak, si Flick Barcelona iya. gimana sih? Kok gue lupa sih. Gimana sih kan Munchen? Ya kok otak gue Munchen ya. Soalnya timnya nggak main Liga Champions dia nggak nonton. Iya. Nanti pas makan mie kita ngobrol ada apa ya? Oh iya. Gue ingatnya Munchen Bang mau apa? Iya Hansi Flick sama ini. Kan kelihatan tuh Bang waktu semifinal mereka ini 3 pelatih ini. Juara. Bukan ngelakuin adjustment. Apa namanya taktiknya tuh berubah-ubah gitu. berubah. Iya, ada pernah juara semuanya. Iya, nah cuma Arteta dong yang gedek banget sama satu pemain kagak masuk-masuk ya kan? Betul. Nah. Gue sih sebenarnya tim in Mikel we trust ya. Iya. Karena gue ngerasa Kalau dia mah seneng karena emang Arsenal jadi katro. Iya. Sebenarnya nggak katro Lu juga. Devil's advocate jadi tuh. Iya. Dia punya karakter, punya identitas dan dia punya sesuatu yang filosofi dia yang mau dibawa di industri sepak bola ini gitu buat Arsenal gitu kan. Masalah dia satu tapi lumayan major sih menurut gue sebenarnya. In game management dia yang parah tuh. Kapan harus ganti pemain? Itu kita bahas. Gue setuju tuh. Itu masalahnya. Itu yang dia tidak punya dibanding 3. Tapi gue Betul. setuju sama lu bahwa pada saat Arsenal tuh bukan nggak pernah main bagus loh under Arteta. Betul, Berapa kali setuju tuh gua. bolanya ngali. Bagus. Enak. Cuma ya End produknya. satu in game manajemennya dia kurang. Kedua, memang dia tidak diberkahi oleh striker. Betul. Ketiga, emang dia nggak punya luck. Ya. Waktu 2 musim lalu laga lawan Brighton yang Raya bikin blunder akhirnya kalah, itu kan salah satu penentu itu. Betul. Maksud gua ya memang ini orang nggak dikasih luck untuk juara Betul, aja. betul. Gitu. Dan sepak bola kan dekat sekali sama itu. Iya, makanya kan kita sering banget dengar atau baca terminologi sedang tidak dipacari oleh Dewi Fortuna. Lu nggak akan baca tuh di olahraga tinju, di olahraga voli, bulu tangkis gitu-gitu terminologi tuh hampir nggak. Di olahraga lari 100 meter nggak akan lu nemu itu gitu loh. Tapi di sepak bola lu akan nemu kalimat seperti itu menunjukkan bahwa sepak bola ini sangat dekat dengan yang namanya keberuntungan. Tapi kalau dari konteks semifinal Champions League, waktu pas gue ngobrol sama Kemal, pas gue lihat benchnya hancur banget. Cuma ada Sterling atau Ethan Nwaneri yang bisa main gitu, sebenarnya tipis banget. Sebenarnya lawan PSG gue lumayan optimis ya, karena ngelihat mainnya benar-benar kontrol juga, tapi dihukum sekali 2 kali PSG serangan balik langsung habis. Sementara Arsenal punya banyak peluang yang crossingnya benar sampai center, nggak ada yang nyambung. Betul. Di luar Donnarumma lagi bagus banget. Donnarumma iya bagus banget. Betul. Sama selain in game management, kedua Arteta juga kayaknya terlalu baik sama pemain gitu. Dia dia ngerasa pemain lagi jelek nih, dikasih kesempatan terus buat improve, buat memperbaiki lah. Padahal udah harusnya diganti. Udah root aja, udah ganti aja. Kita cerita terlalu baik pemain, boleh nih kita masuk ke Thomas Partey. Nah, boleh. Tapi yang paling lucu tuh yang pas emang mau kesana. Tapi yang pas UCL tuh gue paling aneh dia masukin Ben White itu tuh yang. Iya bener. Lu udah ketinggalan. Udah ketinggalan kok lu masukin Ben bek White. kanan menggantikan bek kanan. Wow, itu udah keren sekali. Iya bener. Tapi tadi terlalu baik sama pemain nih, Thomas Partey nih. Ini kan ternyata Bang Fu juga sempat mencak-mencak juga tuh di Twitter soal Thomas Partey juga tuh ya. Betul. Iya, jadi lu nggak senang nih ya dengan apa yang dilakukan Arsenal nih Bang iya ya? dong, jujur aja. Karena ternyata dia dibel 7 kali loh. Benar. Dari 2021 kalau salah ya. Berarti kan lu udah tahu ini orang salah. Iya. Oke lah, belum terbukti karena belum disidang kan ya. Tapi ada indikasi, ada laporan bahwa dia berbuat hal segitu gini nih. Dan bahkan di akhir musim kemarin sempat ditawarin perpanjangan kontrak. Betul. Dan akhirnya mereka yang nggak ngelanjutin karena gue ngerasa udah kena nih, udah nggak bisa gue selamatin gitu loh. Makanya beneran a week after dia menolak langsung kena keluar kasusnya kan. Berarti kan memang kontraknya habis kan? Kontraknya habis. Jadi memang kayaknya menurut gue justru ya maaf aja kalau gue suzon ya. Ya udah ada deal-deal tersendiri bahwa ya udah gue tunggu deh ya gini. Dan dia jahat, maksudnya Arsenal tuh jahat sama publik dan juga sama Partey, betul. Gitu loh. Iya, Maksud gua dua-duanya. Kan,
lu jadi sangat jahat karena gini, kita gue bilang lu udah tahu nih dealnya gitu, lu masih. Dan kalau sekarang kejadiannya dia tidak diakui sebagai pemain Arsenal, Iya. klub tetap bersih. Nah men. itu yang jahat. Gitu. Jahat Itu jahat itu. Lu Iya kan? gimana Nick? Itu Nick Thomas Partey. Mungkin agak panjang ya. Gue Nggak Nggak apa-apa. Kan apa-apa. gue bilang kita 3 jam hari ini. Iya, biarin aja udah. Kenapa? sholatnya di kodo nanti. Iya, aman. Enggak sholat aman. Jadi gue ngelihat, ya gue nonton Arsenal pasti dari zaman Wenger gitu kan. Iya, iya. Gue ngelihat dulu itu Arsenal dikenal sebagai class and tradition dan lain dia Betul. fansnya selalu membanggakan itu ya. Wenger tuh aristokrat, men. Bener. Priai. Betul. Terus Gue ngelihat value itu udah Hilang. beberapa tahun terakhir. Ngelihat kasus Ozil Ugyur itu. Nah, Ugyur dia, ya, itu juga sama satu. Kidman. Ya, sama Kidman. Kidman kedua Iya. for speaking up about Iya. Palestine. Palestine. Iya, terus Zinchenko nggak diapa-apain. Betul. Betul, itu. Padahal politik gitu Betul, kan. itu juga Lu kena. punya standar ganda kan? Itu Nah, dia. Dan terus? sekarang lagi ternyata ada kasus ini dan diumpetin gitu. Karena nggak mungkin. Chargesnya ada berapa tadi? 5. Ada lima. Iya, lima. Dan Selama 3 perempuan. 2021 ya. Dengan 3 perempuan Tiga betul. perempuan. Kalau cuman waktu itu yang satu yang calon istrinya yang batal mungkin oke Udah lah. lah Iya, ya. iya, Ini ada setuju. 3 perempuan Ini ada yang 3 lain loh. perempuan. Nah, Gitu dan loh. ini tetap di keep. Gue nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi di dalam situ. Apakah memang sudah diyakinkan oleh partai dengan bukti-buktinya bahwa gua nggak ada. Gua nggak makanya- salah apa segala macam Iya, gitu. mungkin bisa juga kayak gitu. Walaupun Iya. akhirnya chargesnya keluar juga gitu. Iya. Tapi Iya. menurut gua, ya gua balik lagi sebagai orang PR ya. At least lu punya statement lah. Setuju. Seenggaknya lu sebagai klub bisa bilang bahwa kita tahu dengan apa yang terjadi di kasus yang sedang beredar ini, tapi kami akan mengikuti hukum yang berlaku, dan selama ini belum terjadi apa-apa Partai bisa. tidak kami mainkan. Iya, Harusnya bisa juga begitu. Iya, betul, Lu betul. istirahat ya kayak kasus Mason Greenwood kan? Betul, Iya. iya. Iya, Langsung. Greenwood kan gitu. Langsung Iya. immediately kan langsung Mendy, jebret Mendy. Iya. Benjamin Mendy juga benar. Jadi maksud gue ya benar sebagai PR kan harusnya ya kayak ini ya. Selamatin value lu sebagai Iya, tim dulu. Sebagai ini Iya. dulu gitu loh. Betul. Terus bahwa ya lu admit aja ini lagi ada kejadian. Iya. Proses hukum sedang berlangsung. Iya. Kita hormati Iya. itu ya. Iya. Menunggu itu selesai. Oke, partai kami istirahatkan. Dan jahat sama Partey kayak gini. Partey itu adalah pemain yang paling konsisten musim lalu untuk Arsenal. Iya. Banyak orang yang setuju Iya, gitu. setuju. Betul. Dan Banyak orang yang setuju. Dan aneh kalau dia tidak diperpanjang kontraknya. Ya. Nah, berarti kan bener nih, charge-nya keluar. Akhirnya Iya. dia yaudah deh gak usah Stop. perpanjang Berarti deh. udah tahu. Jahat sama Partey juga kalau menurut Iya. gua. Kenapa perlu nih? sewa PR orang PSSI Iya. kayaknya. Kenapa tadi? Merek PSSI. Bagus aja. Ada lagi tuh 9-9. Bagus Bang. Masuk Kita aja perlu Bang. next week kami taruh spanduk kapan Liga Putri. Iya, kita Ntar langsung. tiba-tiba ada mbak-mbak set narik. Oh ya, Iya, kunci iya, pintu iya. Ken. Taruh spanduk di sini Pak, kapan Liga Putri Itu lucu juga sih, tiap ini kita ganti ini mah. Iya, kita ganti backdrop. Ganti backdrop mal, bener mal. Seperti itu mal. Kita bikin mal. Kalau gitu mah pakai green screen kayak Chandra Leo aja biar Usut tuntas kanjuruhan. Kanjuruhan. Gitu Anjing, loh. keren banget. Turunkan harga PS5. Oh, Nggak setuju, ada, setuju gua. Pak. Iya bener. Gue sampai jatuh nih. Dan juga nih tahun 2. Iya, turunkan harga PS5. Demi main Gitu. GTA 6 gitu. Iya, apapun. Emang udah keluar. Belum. Kan itu mah dari 20 tahun lalu juga GTA 6 gue lebay. Kami Gimana, juga Dik? turunkan pejabat lah. Turunkan harga aja. Ya boleh. Cuman ya boleh. itu maksudnya Iya. itu yang gua merasa Iya. value Arsenal tuh udah hilang banget. Iya. Iya. Nggak kayak dulu yang menjaga kelas, tradisi, histori. Ya dibully karena prestasi itu satu hal lah. Iya, itu lapangan iya, itu kan. Tapi karena value yang lu pegang atau sikap lu terhadap sesuatu itu enggak banget sih. Apalagi humanity dong. Betul. Betul. Dan banyak yang bilang juga, loh, Partey kan belum tentu bersalah gitu kan. Oh, iya. Jadi nggak apa-apa Arsenal gitu. Tapi menurut gua, ketika kasusnya kayak gini dan tuduhannya bukan dari satu orang, Betul. tapi 3 orang, lu harusnya berdiri bersama korban dulu lah. Iya. tuh kayak Iya, gini. walaupun sebenarnya agak si malakama ya, Kak. Karena Mendy setahu gua Dorce. gak lama Iya, ya. salah. Walaupun Mendy ternyata itu tidak bersalah. Iya. Kalau Tapi dari kan setelah berapa lama Ran? iya, maksudnya setelah hukum dan segala Iya. macam berlaku dia dianggap tidak bersalah, tapi karirnya jadi hancur. Betul. Karena itu, tapi maksudnya ya lagi-lagi kita kayaknya emang harus ngasih statement apapun yang terjadi gitu. Iya. Iya. Karena kalau lu abu-abu, iya lu dianggapnya mendukung yang jahat kalau menurut gue Sama ya. kayak Greenwood kan juga diputus tidak bersalah. Iya, Iya Akhirnya akhirnya. dia nikahin. betul. PDD Akhirnya- juga diputuskan gak Tidak bersalah. bersalah. Bang. Udah keluar putusannya. udah kemarin. PDD udah bersalah. bersalah. Itu elit global. itu beda. Kalau PDD nggak Partey bersalah. enggak, kalau Greenwood sama ini kan Mendy beda. PDD kena kalau nggak salah ini deh, apa namanya, pereknya doang deh. Tahu gue. Iya, Tapi yang lainnya nggak bersalah. Pelecehan apa Nggak enggak ada. Balik lagi Tapi ke Thomas enggak, balik lagi. Partey. Iya. Gue jadi ingat waktu Kemal ke US, itu dia dikeplak sama Justin Bieber karena ngasih lihat di video lu waktu di PDD. Iya, jangan-jangan gitu, Mas. Iya benar. Gue punya bukti nih. Iya, dikeplak gitu. Wine party nih. Bener. Kan Ternyata gua, itu. kan gua udah bilang rahasia dulu aja. Ternyata Kemal adalah elit Iya, global. elit global. Gue elit global lu. Gue tahu PSSI. Wah. Oke lanjut di Thomas Partey. Jadi lu sebenarnya
kecewa sama ini, tapi lu tetap cinta sama klubnya sampai sejauh ini, nggak ada gimana nggak pengen pindah klub. Gitu. Kalau lu cinta, sesalah apapun lu harusnya tetap lu sayang gitu. Tapi lu tetap harus punya stance bahwa mana yang benar mana yang salah gitu. Lu nggak bisa mencintai tim sepak bola melebihi agama lah gitu. Gue jadi punya pertanyaan nih kepada kalian bertiga. Oke. Arsenal, MU, Milan. Apa hal yang dilakukan sama klub kalian yang membuat kalian tidak akan pernah mendukung mereka lagi? Oke, mencat Maldini. Gue udah gampang mencat Maldini. Nah kan lu masih tetap dukung Milan sekarang. Maksudnya sama sekali tidak. Gue jadi kayak fuck lah Milan gitu misalnya. Apa? Sejauh ini karena dia mencat Maldini, gue lagi nggak nonton sebenarnya. Even final Coppa Italia karena kan diajak aja. Parah. Nobar aja. Tapi gue sempat ada pemogokan itu. Tapi kan lu masih describe as a Milan fan. Masih, karena memang pemecatan itu kan sebenarnya ibaratnya di Glazersnya lah. Gitu. Kalau Glazersnya kita take out mah kayaknya akan bener gitu. Tapi Milan tuh nggak pernah ada yang kasus yang gimana yang sampai bikin gue kayak nggak respect sama kayak Arsenal gini deh. Soalnya pelecehan seksual ini agak krusial gitu. Ini masalah serius gitu. Even waktu Cristiano Ronaldo sempat diisukan ada pelecehan seksual, gue sempat antipati dikit tuh. Tapi terbukti nggak bersalah kan. Kobe juga pernah. Kobe juga, tapi kan nggak bersalah bang. Akhirnya nggak bersalah. Saiful Jamil nggak pernah. Tapi dia masuk penjara. Tapi kan dia bukan klub bola. Iya. Tapi kan dia bukan klub bola. Pernah. Asalnya karena lu sih bang. Tapi kan dia bukan klub bola. Karena bangku ada mulai Kobe Bryant sih. Jadi kan Saiful Jamil bisa masuk. Kobe Bryant. Nggak, tapi kan Saiful Jamil gue udah nggak respect aja. Kalau Bang Hu, apa yang membuat tuh? Gue nggak ada kalau Milan belum ada. Maldini dipecat aja sih. Misalkan apa nih yang berhubungan sama agama kah? Apa tadi soal pelecehan? MU nggak pernah bang ya. Kayaknya MU sejauh ini masih Greenwood aja diperlakukan segitunya gitu. Ya maksudnya akhirnya putus. Tapi emang ini pertanyaan yang tidak pernah gue pikirkan sebelumnya, jujur. Gue itu tidak suka mereka pakai armband pelangi. Jujur. Oke. I'm not I'm against that. Tapi itu kan tidak bisa. Ada beberapa pemain yang akhirnya stance-nya gue nggak mau pakai walaupun akhirnya didenda. Matic kan. Bukan Matic di Lyon. Di Liga Prancis banyak Liga langsung ada kena ban. gitu kan. Itu sih gue akhirnya ya udahlah ya. Gue United itu emang sekarang kan emang sebatas nonton aja. Gue nggak beli merchandise segala macam. Even gue stop langganan MUTV membership segala gue udah stop gitu ya. Tapi itu pertanyaan yang sangat berat sebenarnya Ran. Karena balik lagi sepak bola bagi gue ada hiburan. Hal yang sangat gue suka dari gue kecil, gue nonton terus gue emang jatuh cinta sama klub. Tapi kalau misalnya itu ditanya, mungkin gue akan berhenti nonton United pada saat mereka tidak punya, ini belum kejadian kayaknya, stance terhadap Palestina, kayak yang dilakukan Arsenal terhadap Ugyur ataupun Kidman-nya gitu ya. Nah, mungkin gue akan stop. Tapi saat ini sih kan belum ya. Seingat gue sih belum gitu. Tapi kalau yang pakai armband itu kan ya udah karena itu kayaknya amount of pride apalah gitu. Memang 1 bulan. Milan nggak pernah. Nggak ada ya? Itali nggak ada. Barcelona juga nggak ada. Iya, pernah. Cuma di Inggris gitu loh. Cuma di Inggris kan. Liga Italia nggak ada. Terus di Spanyol juga nggak ada. Atau kalau di Jerman gue lupa ya gitu. Tapi yang jelas mungkin gue akan berhenti kalau United punya standar ganda seperti yang kayak tadi Arsenal itu gitu. Gue juga sampai kayak kalau misalkan dia ada stand soal Israel Palestina, gue juga bisa agak stop juga sih. Tapi sejauh ini karena pemain Milan tuh rata-rata muslim juga kan, ada beberapa yang muslim lah gitu. Mereka tuh respect banget sama toleransi antar umat beragama ini. Jadi makanya gue nggak pernah gimana sama AC Milan kecuali pemecatan Maldini itu doang aja. Itu pun kita BT-nya ke manajemen kan, bukan ke klubnya gitu. Bukan institusinya. Tapi ya gue itu sih. Kalau misalnya MU kan sekarang emang ya Pogba dulu muslim. Sempat ada Sofyan Amrabat, kemudian sekarang ada Mazrui sama Ahmad Diallo gitu. Bahkan udah ada pojok buat sholat. Iya benar di Old Trafford ya. Ya ada satu section yang buat orang sholat lah gitu di situ. Nah itu emang pernah bang ke Old Trafford bang? Belum. Kan di cancel terus bang. Iya anjing. Makanya tiba-tiba udah ada pojok sholat aja kayak akam sih aja. Lihat di Google Earth. dua kali di cancel. Iya. Tapi udahlah nggak apa-apa. Mungkin langkah gue nggak sampai ke sana nggak apa-apa. Oke. Karena lu belum Mekahnya, lu kan Mekah dulu tadi kan. Kan udah, sepele lu. Oh iya udah. Lu masih pakai putih biru, gue udah ke sono bos. Udah, makanya tinggal Old Trafford-nya. Karena umur kita jauh juga. Maka Madinah mah kita udah injak. Itu lagi lebaran maksudnya kan lu pakai putih bawahnya jeans. Baju biru ya benar. Gue pakai baju Everton. Kalau lo apa nih? Kalau gue itu. Iya.
gue ngerasa gue kemarin patah hati banget waktu Kidman kasus gitu. Waktu Ozil mungkin gue masih sedikit bisa mengerti karena mungkin klub nggak mau bahas soal politik. Pas Kidman gue lumayan patah hati banget. Tapi gue masih bisa ada sedikit pemakluman walaupun gue kecewa banget pemakluman bahwa itu adalah decision dari manajemen. Dengan gue nggak tahu lah mungkin investornya atau apanya gitu kan. Tapi yang akan bikin gue berhenti banget sih sebenarnya kurang lebih sama. Tapi itu adalah stance sebagai klub bahwa dia announce mungkin ya bahwa we support negara tertentu atau benar-benar respon resmi lah dari klub. Respon resmi bahwa lu berdiri sisi mana itu gua akan stop. Nah kalau tim gua kan gampang ya. Tim gua tuh sangat tradisional kan. Si Barcelona tradisional banget. Gua akan berhenti mendukung Barcelona kalau mereka udah gabung ke Spanyol. Itu satu. Karena itu yang mereka perjuangkan dan itu yang menjadi nafas dari tentara-tentara ini gitu. Itu satu. Yang kedua adalah ketika Socios sudah tidak memiliki Barcelona lagi. Udah itu gue udahan. Apa? Socios tuh adalah konsol dari fanbase ini kan yang punya saham. Yang punya saham ini kan fanbase ini kan. Ketika udah jadi sell out jadi punya siapa dan segala macam. Individu sendiri atau segala macam. Itu udahan. Kalau dibeli Arab ya itu udah maksudnya kan Barcelona tuh value-nya kan Barcelona kan Mesque Club tuh. Ada dua tuh, satu Bang Pur sebut tuh karena mereka kan memperjuangkan Catalonia banget nih. Ketika sudah kita setuju kalau Catalonia sudah adalah Spanyol gitu. Ya, apa bedanya lo sama Atletico apa bedanya gua sama Atletico sama Sevilla, apa bedanya lo sama Betis gitu loh. Apa bedanya gua sama tim-tim dengan dengan crown di atas badge-nya itu sama gitu. Deportivo gitu. Sama mungkin kalau Barcelona menolak bayar royalti ke Faris RM. kenapa? Pakai Spotify. Gak ada lagunya Faris RM. Gak ada ya bener. Nah kalau gue sih itu karena mungkin terlalu mudah ya. Kalau Barcelona enak ya kan emang jelas sih value-nya. Iya stance-nya mereka jelas. Tapi sejauh ini pertandingan bola di luar ya kenapa Bang? Kalau misalnya Barcelona mengeluarkan stance bahwa gua di sisi Zionis misalnya, lu masih support? Gue tetap nonton Barcelona sih masih tetap karena Barcelona yang gue tonton tuh sepak bolanya kesarannya gitulah. Tapi kan mengikat jadinya. Iya, benar. Tapi tadi sih karena maksudnya kan gue nonton mereka tuh karena dua item tadi. Menarik banget tim ini nih punya. Jadi lu nggak peduli pandangan politik mereka kalau untuk yang lain karena kan terkait tidak gabung ke Spanyol aja itu kan juga politik betul. Nah kayaknya ketika mereka tidak mendukung Spanyol yang artinya soal opresi, kayaknya nggak mungkin deh dukung yang itu. Ya nggak bener nggak? Karena mereka sedikit relate sama Palestina. Iya betul. Lu daerah kecil. Betul. Jadi kayaknya kalau sama-sama kayak gitu menolak opresi pasti. Tapi gue jadi inget lu pernah ngepost close friend bendera Israel kan? Nggak ada kok ada fitnah lu. Maksudnya gue menjelaskan atas tuh sungai apa gue jelasin. Iya from the river. Iya from the river to the river. Close friend ada. Efrat ke ini kan ke Nil kan atas Efrat bawah Nil gitu ceritanya. Terus ada lagu Cry Me a River gitu kan. Ada. Justin Timberlake bahaya juga nih umpan lambungnya. Umpan bisa ada close friend bendera Israel. Lain kali kalau mau bawa bintang tamu kita fit and proper test. Iya harusnya kita cek dulu. DPR aja pakai fit and proper test kok mau jadi Kapolri. Tapi kan lolos semacam. Tapi lolos semua. Iya lolos semua. Termasuk itunya Pak Luhut ya. Lolos juga. Enggak, tapi si pertandingan bola ini sejauh ini kalau di era modern dan era lama ada yang sampai mogok nggak nonton nggak sih? Karena kan sepak bola rata-rata mau kita seprotes apapun misalkan sama timnas Indonesia, sama klub misalkan sama Persija, Persib, toh juga pada nonton bola kan tetap kan? Ada kan? Gue bilang hiburan. Iya. MU kan sampai pada bikin klub lagi kan itu. Apa namanya? United of Manchester. Iya. Kenapa nih? Ya yang di Inggris juga kan sempat ada biaya tambahan buat nonton Liga Inggrisnya sendiri kan. Itu mereka sempat boikot tuh. Ya, maksudnya black out something gitu. Gak datang sampai ke lapangan loh. Maksudnya sampai lapangan kosong kecuali Covid kan. Covid kan harus kosong. Maksudnya yang sampai gak datang ke lapangan kosong. Ada himbauan tuh pada United yang 2 musim lalu apa yang ngelawan Liverpool akhirnya mau mengosongkan lapangan atau mereka. Tapi kan tetap datang kan Bang. Ya tapi di luarnya masih ada beberapa sampai sekarang yang LUHG yang tidak mau masuk ke stadion gitu loh benar-benar. Ya gue cuma mau protes aja gitu karena dia ngerasa value klub ini udah gak ada semenjak di Glazer. Karena stadion itu kan banyak faksinya lah gitu ya. Ada faksi utara, timur, barat, selatan pasti gitu. Final Arsenal Champion 2006. Barcelona. Arsenal Barcelona nggak ada yang ke Emirates waktu itu.
Oh enggak, tapi kosong. Kan Tribun mainnya di kosong. Paris, finalnya enggak di Goblok, anjing gua juga. Kemakan tapi lagi gua. tapi setahu gua fansnya Milan tuh juga sempat nggak suka sama Maldini karena perkara final Liga Champions kan? Iya sebenarnya. Iya, karena 2005 2005. dibilang kalau emang kalau lu nggak bukan emang kalau nggak mau nonton nggak usah datang aja digituin ke sama si Maldini. Gara-gara apa ya lupa gua. Gara-gara soal tiket nggak gara-gara soal jadi fansnya Milan tuh jual tiket mahal gitu lah kalau nggak salah gitu. Iya, dia. Marah sih Maldininya. Tapi intinya adalah kalau selama tadi kita bahas soal kita nggak akan nonton masalah Palestina atau enggak Spanyol. Tapi selama klub itu merasa tetap diuntungkan sama fans, mereka tetap beli. Tidak peduli. Mau kita benci sama Arsenal soal politik nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh. Kita mungkin berhenti tapi jutaan yang di Arsenal tetap nonton. Itulah di London yang di mindset mereka gitu sehingga kayak di United nggak peduli tuh mau orang LUHG segala macam bla bla bla. Makanya bagi gue sebenarnya emang cara terbaik ya emang kalau lu mau menolong klub lu, ya MU nih dalam arti MU ya lu emang harus stop dukung Glazers karena kalau lu masih datang ke stadion, lu bayar tiket, lu langganan ini itu apa segala macam, maka selagi Glazer ngerasa masih menguntungkan, masih dapat masukan, ya gue nggak peduli karena itu besar gitu loh. Iya, makanya ini kan masalah dari sepak bola modern kan. Makanya kayak Barcelona dan tim-tim dari Jerman itu tuh fans tuh dijaga banget gitu. Beda lah, beda cara main lah kayak Madrid, Barcelona atau siapapun gitu ya, banyak yang kayak gitu kan. Iya, yang namanya Tapi ya MU dan Barcelona menurut gua harus lebih hati-hati karena brand mereka jauh lebih global, jauh betul. Jadi mereka beneran nggak ada berita-berita terkait itu tuh. Iya. Tapi memang kalau tadi bahas soal kita tetap nonton-nonton aja tadi yang lu bilang Bang, maksudnya kita ya udah nikmatin aja karena itu kan hiburan buat kita kan. Sementara kalau based on kan gue yang Netflix FIFA baru gue kelarin banget kan. Yang ini yang skandal. Uncovered itu skandal. Itu kan sebenarnya waktu itu secara produksi jelek ya. Jelek banget itu. Produksi jelek. Bosan banget tapi itu. secara Vigo. Secara jauh apalagi Captain of the World. Itu Captain Modric episode Modric. Vigo juga masih jelek menurut gua sama kayak Baggio. Baggio mah jelek. Baggio jelek Bang, Baggio jelek. Tapi Vigo oke lah, Vigo lumayan. Beckham oke. Iya, tapi kan FIFA secara fakta kan bagus lah, maksudnya secara fakta. Maksudnya di situ juga sepak bola kita dari era apa yang FIFA dipimpin orang Brazil itu tuh. Iya, betul. Havelange itu udah Havelange. Iya kan itu aja dia udah mendukung diktator kan. Dalam tanda kutip dia bikin pertandingan dekat penjaranya yang disiksa itu tuh yang tidak mendukung diktator gitu di Argentina. Dari situ aja yang udah non politik udah ini lu berpolitik nih. Sebenarnya lu berpolitik dari eranya si siapa? Setelah itu sekretarisnya tuh yang jadi sebelum yang botak sekarang. Sepp Blatter. Itu juga udah politisi banget, udah politik banget. Betul. Jadi memang sepak bolanya aja sebenarnya lingkungannya udah kotor sih. Betul. Jadi kalau Arsenal ada kayak gini-gini gue kayak kaget. Ya udah nggak kaget. Ada Calciopoli di Italia atau enggak Spanyol. Arsenal kan juga kena kan yang Rwanda tuh juga banyak yang bilang ini negara diktator nih. Iya. Jadi kembali lagi ke Bang Fu, ya kita nonton bola akhirnya jadinya hiburan aja. Betul. Tapi begitu ada stance yang prinsipal aja yang kayak ini udah dukung Israel misalkan gue pro Palestina. Nah itu aja gue stop di situ. Nah, iya makanya kita sebagai manusia kan emang udah punya batas-batas tuh. Ya udah kalau batasnya udah lewat ya mau nggak mau gitu. Dan batasnya kan emang kita sendiri yang meng-create. Iya betul, kita yang meng-create. Betul. Jadi bagus banget tadi kata Kemal bahwa emang sebenarnya kolam sepak bola itu udah kotor banget. Betul. Iya. Cuma lu tidak punya kolam lain untuk main. Betul. Iya. Gitu loh, lu nggak punya. Jadi mau sekotor apapun, gue ingat banget dulu gue SD SMP gitu di Medan gitu ya. Kita nyebutnya kolam susu. Itu di dekat daerah Polonia kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Itu ada lapangan golf segala macam. Bandara Lama, lu tahu Polonia kan? Iya. Lu belajar IPS. Anjing. Geografi. Gue kira tinggal di Medan gitu. Gue pengen nanya lu tinggal di Medan gitu. Jadi maksud gue, nah itu seinget gue ada lapangan golfnya deket situ gitu ya dulu. Terus sebenarnya kubangan air aja men. Cuma mungkin diameter 10 meteran atau 15 meter gitu ya. Airnya air keruh, air hujan segala macam. Tapi dinamakan kita main di situ. Kita bilang kolam susu karena warnanya agak coklat. Jadi dengan happy itu kita naik sepeda gitu dari rumah situ sampai situ main di situ gitu loh. Tanah kosong itu. Dekat ini galian gitu kayak galian gitu. Pokoknya ada lapangannya gitu. Maksud gua tadi kolamnya udah kotor. Cuma karena kita nggak nemu kolam yang lain yang bisa bikin kita bahagia segala macam. Ya udah gue nyemplung aja gitu. Mungkin masalah nanti gue sakit segala macam urusan belakangan deh. Dan juga gitu. Kan kalau mau minum itu kan pakai filter kan. Nah, filternya kita yang punya tuh. Nah, apa itu tuh? paling
Iya ya, dan ini apa namanya juga kalau misalkan kita ngomongin tadi kan Bang Fu mention soal kolam yang kotor gitu ya. Kita tuh memang akhirnya makin kesini, misalkan kita nonton bola, yang kita nonton tuh olahraganya gitu. Jadi bukan politiknya. Jadi kayak karena kita suka sama olahraganya kan, kita nonton olahraga aja. Soalnya di semua cabang olahraga, mau itu kita ngomongin basket atau NFL ataupun UFC atau apa, selalu ada politik ini entah kemana, dan itu udah bukan rahasia umum lagi ya, bahwa olahraga itu emang mobil yang bagus banget untuk politik ditunggangi gitu. Tapi kalau kita pribadi, kalau gue sih udah gue nonton olahraganya aja. Kayak misalkan ada yang ngomongin soal UFC, kan nggak boleh mukul kepala gini-gini. Ya toh kan ada BJJ, ada Sambo gitu yang bisa yang nggak mukul kan kepala gitu. Sambo. Iya beda Sambo, Bang. kepala lo Sambo. Iya. Kepala apa Kadif Propam. Iya, aduh, tadi bukan itu tuh kan. Iya benar. Itu ada apa Brasil ya? Apa Israel sih? Gue lupa. Apa itu? Asal Sambo ya? Sambo tuh dari yang Israel sejauh ya itu Rusia. Iya gitu. Jadi makanya kita mencintai olahraganya aja sih Bang. Nah itu. Ya. Tapi ini lekat dengan gue nggak tahu seiring kita yang makin senior, jadi kita mikirin hal-hal di luar lapangan. Ya betul. Atau ada peran sosial media juga, semua berita masuk semua. Jadi kadang gue juga kangen bahwa nonton bola ya setiap Sabtu aja, gue nggak usah ngikutin. Sosmed betul. Bola yang kan itu kita bahas minggu lalu. Take a break from football. Bener. Lu perlu. Akhirnya apa? CWC cedera. Musiala. Iya. Ya emang klub dapat duit benar. Iya. Klub untuk gaji pemain benar. Iya. Tapi ya pemain kan. Iya. Nah, ya tapi ada yang menarik tuh dari siapa? Musiala. Bukan presidennya Bayern. Oh Bayern Romaniga ngomong. Yang dia bilang bahwa ini ada andil pemain juga dan agent. Mereka sekarang minta gaji gila-gilaan. Iya, jadi mau nggak mau klub harus nyari pendapatan. Ini udah lingkaran setan kan jadinya. Semakin sepak bola menjadi sebuah industri. Lu lihat sekarang pemain bisa minta gaji gila-gilaan, gede-gedean. So dari mana lu meng-create? Lu bisa men-generate income lu dari mana selain pertandingan kalau sepak bola? Kalau nggak ada pertandingan, apa yang mau lu jual? Tapi kalau ngomongin soal itu, gue jadi inget sebenarnya awal dari berantakan gaji ini kan Messi, Ronaldo di Madrid, Barcelona nih. Jadi ketika Ronaldo naik gaji, Messi mau naik gaji itu sebenarnya Messi mungkin tidak ingin naik gaji, tapi ada pride dari Barcelona. Masa pemain gue bukan pemain termahal nih, naik lagi sampai pada era ya udah turun ke yang lain-lain. Iya. Gitu. Neymar sih patokan Neymar Neymar kan yang paling bombastis awal ke PSG kan ngancurin. Kayak kata Rummenigge tuh benar. Ya ada andil main, dan itu yang pernah gue bilang bahwa sebenarnya pemain yang harus sadar bahwa mereka adalah komoditasnya. Tanpa lu sepak bola nggak jalan. Betul. Tapi masalahnya balik lagi, banyak juga pemain bola yang berangkat dari ekonomi yang rendah. Sehingga ini adalah exit mereka untuk mendapatkan duit lebih, membantu keluarga, orang tua segala macam. Dan umurnya kan pendek. Umur karir ya. So segimana lu bisa meng-create sebanyak income, itu yang akan lu lakukan. Ya kan kayak Tevez dia pindah ke Cina, balik udah bawa kantong duit banyak, main di Juventus santai-santai. Ya kayak Simone Inzaghi kan. Oscar bertahan di Cina. Iya kayak Inzaghi sekarang kan. Maksudnya banyak yang menyayangkan dia ke Al Hilal. Tapi kan dia bawa koper banyak duit, balik lagi ke Italia juga masih kepake. Ada lagi John Duran tuh kayak 6 bulan main sama Ronaldo, balik ke Eropa. Iya Eropa. Nah itu yang benar kayak apa? Benar kata Rummenigge gitu loh. Ada andil agent, ada andil pemain gitu loh. Tapi masa kenapa Bang? Balik lagi kebutuhan juga semakin tinggi rata-rata. Iya benar. Dan salah company juga sih, si Vincent Kompany juga pemain inti dimainin semua karena nggak ada. Kan lu pasti mau berprestasi dong. Iya. Itu nggak bisa. Dulu gue ingat banget Wenger pernah dikritik karena gaji dia tinggi dan ngejaga gaji pemain di bawah itu. Menurut gue itu sah dong, dan menurut gue hal yang bagus karena dia peran manajer saat itu Sir Alex sama Wenger dari A sampai Z dia yang urus gitu. Masa dia berhak dapat gaji besar. Waktu itu berapa gitu, 4 juta pound sterling apa kalau nggak salah. Dan pemain harusnya nggak ada di level itu. Sekarang kan pemain udah jauh lebih di atas manajer gitu. Dan dia kan kayak lihat lu ngomong sama yang gaji lebih tinggi nyet gitu loh. Mungkin ada Wenger pengen ngomong itu juga, kayak kalau tiba-tiba Podolski bisa gaji 2 kali dari dia, lu cadangan kayak anjing gaji lu lebih kecil dari gue nyet, terus digituin kan. Iya maksudnya jadi ada standar, kalau Arshavin lebih gede kan Arshavin bisa aja marah-marah. Wenger langsung ke podcast lu bertahan di industri tuh. Karena Arshavin marahin gua mentang-mentang bersinar di Rusia gitu. Makanya Kepa gak mau diganti Sarri waktu itu. Karena Sarri gaji lebih kecil pasti. Gaji lebih kecil, gaji gua lebih gede. Iya, mungkin gitu juga ya. Ada gitu-gitunya ya. Jadi memang sorry motong dikit. Makanya sekarang banyak kejadian pemain bisa ganti pelatih. Oh iya. Main bagus, performa itu juga bagus. Iya benar. Karena pemain jadi lebih berharga dibanding pelatihnya sendiri. Dan itu nggak sehat. Nggak sehat betul. Ya kan udah banyaklah kejadian
pelatih yang akhirnya dipecat karena pemain tidak perform. Betul. Dan pemain kan di MU benar. Dan iya benar dan makanya ada istilah throwing manager under the bus kan gitu loh. Dengan lu tidak mau perform, dengan lu ogah-ogahan, dengan lu bikin intrik, ribut, disorot segala macam, itu kan gak sehat jadinya. Betul, setuju. Gitu loh. Iya, jadi memang ya sekali lagi juga kita sebagai fans juga ya mau gimana lagi ya kan tadi sepak bola juga udah kotor banget, juga masalah gaji apa segala macem. Dan kita sejauh ini juga nonton bola juga ya nggak ada hiburan lain juga sih. Sejauh ini gue juga coba berhenti nonton Milan juga tetap ngelihat bener kata Niki tadi. Gue sempat berhenti loh nonton Milan, bener-bener berhenti aja karena tapi lu lihat sosmed gitu. Iya karena lihat sosmed terus dia menang lawan Inter masa kita nggak mau nggak selebrasi. Kan ada gitu-gitunya. Tiap hari Kamis aja pas tabloidnya datang. Oh iya harus kan enak kan dosa kayak gitu ya. Iya tapi biasanya nih kita sebelum udahan itu ada hotek. Tapi dari Niki aja udah kita nggak usah. Karena kan hotek kita selalu bertiga ada hotek. Ada hotek dari Niki. Lo harus kasih. Gimana hoteknya gimana coba? Enggak, gua contohin ya hotek gua misalnya gulirkan Liga Putri gitu. Ya itu. Atau enggak gua kalau kemarin yang lu apa waktu itu ya? Gua bilang GGS adalah lagu yang sangat influensial di abad terus ini. Gue bilang kalau ada pemain yang di era sosmed sejago Messi Ronaldo bakal ngalahin rekor Messi sama Ronaldo di era sosmed. Terserah lu aja. Terserah lu aja lu kayak. bilang dan antara nggak akan berhasil itu terserah lu aja. Iya. Jangan banyak rekan. Ya bebas aja. Ya benar, kolamnya terlalu kotor jadi jangan nyemplung. Gitu kan DPR ya. Daya, maghrib kita. Oh iya kita saat maghrib ya.